Assalamualaikum. Hai kak, bareng lagi Maca Odas nih. Sorry banget udah lama nggak nongol. Nah, yang sering nanya-nanya ama penasaran, ayo podo merapat. Yang nggak penasaran yowis kak popo, pokoknya nonton aja. Nyo. Di awal film, terlihat dua orang perampok yang sedang berada di kafe daerah Wuhan masa lalu kayaknya. Kemudian mereka disambut oleh wanita cantik, dan wanita itu terlihat menggoda-goda dua perampok tersebut. Yang ternyata wanita itu udah punya anak, dan dia sedang berdiam diri di bawah meja untuk mengejutkan para pelanggan. Nggak lama, wanita yang tadi mengenalkan suaminya yang terlihat pendek dan lemah. Melihat suami yang gak berdaya, ketua perampok itu berniat untuk memperkosa istrinya dan nyuruh anak buahnya untuk ngebunuh suaminya. Setelah terbunuh, anaknya langsung marah dan berubah menjadi siluman laba-laba dan nyerang kedua perampok tersebut. Asisten perampok itu mati oleh siluman laba-laba itu. Dan ternyata di dalam kafe itu banyak banget silumannya yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Gak lama kemudian datanglah seorang wanita misterius dengan pakaian serba putih dan membawa kotak yang berisi energi hitam. Lalu energi tersebut dilepaskan dan memakan tubuh ketua perampok. Ternyata energi hitam itu adalah ketua dan bos dari para siluman. Scene beralih di suatu kota dan memperlihatkan seorang pria bernama Zhao Tong yang sedang menyelamatkan wanita yang namanya Soli karena ditindas oleh pria yang namanya itu Wauji. Dia tuh anak pejabat. Begitu juga Zhao Tong sih. Dia tuh anak dari pemerintah kota itu atau wali kota ya. Zhao Tong merupakan pria yang baik dan suka nolong. Namun berbeda dengan Wauji, otaknya licik kayak ayahnya. Keesokan harinya Zhao Tong mendatangi suatu kedai dan ternyata di situ dia bertemu dengan siluman. Dia pun berusaha untuk kabur, namun siluman itu nyerang dia. Sampai akhirnya seorang Master Wu Yin datang untuk menyelamatkan dirinya. Di sana pun terjadi keributan, pertengkaran sampai akhirnya salah satu master berhasil melenyapkan siluman dengan kertas mantra. Zhao Tong berlari ke balai kota karena mendengar ada masalah di sana. Dan benar aja, ternyata ayahnya dituduh mencuri harta oleh Wauji. Dan setelah diselidiki, ternyata ayah Zhao Tong ketahuan mencuri harta milik kekaisaran, yang padahal itu merupakan otak licik dari keluarga Wauji untuk dapetin jabatan. Setelah itu ayah Zhao Tong dipenjara dan akan mendapatkan hukuman mati karena kekaisaran marah sama dia. Dan akhirnya pemerintahan pun diambil alih oleh keluarga Wauji. Sementara itu si Zhao Tong dipukuli oleh prajurit kekaisaran hingga dirinya hampir tewas. Untungnya seorang wanita yang namanya Shaoli tadi, asistennya, langsung ngebawa kabur Zhao Tong ke tempat gurunya. Diduga tempat perguruan itu merupakan tempat para orang sakti yang mempunyai skill di luar nalar. Kemudian scene beralih di mana ketua perampok yang kini dirasuki oleh siluman Kolomonggo
mendatangi ayah Waoji untuk kerjasama dan bagi hasil atas harta warga yang ada di sana. Ayah Waoji ini belum tahu kalau ternyata dia siluman. Dan seketika siluman tersebut langsung masuk ke ayah Waoji untuk mendapatkan kekuasaan lebih besar dan lebih dalam. Scene pindah di mana Zhao Tong, tokoh utamanya ini, sedang sembunyi karena dikejar-kejar sama pasukan keluarga Waoji. Di tempat persembunyiannya, Zhao Tong melihat seorang kakek tua yang sedang terdiam. Zhao Tong dengan niat baiknya membawa kakek tersebut ke dekat perapian agar badannya lebih hangat. Enggak lama kemudian kakek tersebut berubah menjadi batu dan melebur hilang ke udara. Tiba-tiba roh kakek tersebut muncul dan memberikan suatu benda kecil yang ternyata itu adalah benda pusaka perguruan Wuyin. Kakek tersebut ternyata merupakan guru besar perguruan Wuyin yang telah lama menghilang. Zhao Tong diberitahu bahwa benda pusaka tersebut punya kekuatan dari 4 aliran kungfu. Benda pusaka itu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Tentunya Zhao Tong pun harus bisa menguasainya, karena ini merupakan inti dari perguruan dan jurus Wuyin. Tibalah hari di mana ayah Zhao Tong akan dieksekusi. Semua warga dan pasukan hadir di sana. Namun pada saat pedang akan membelah leher ayah Zhao Tong, tiba-tiba Zhao Tong pun datang dan menghancurkan pedang tersebut. Mengetahui Zhao Tong datang, para pasukan pun langsung menyerbunya. Dia nggak bisa ngelawan terus-menerus karena dirinya kan belum bisa menguasai kekuatan dari benda pusaka tersebut. Alhasil, Zhao Tong pun kena tusuk oleh pedang hingga dia pun terluka parah. Namun sesaat itu tiba-tiba darahnya kembali masuk ke tubuhnya dan dia kembali hidup berkat benda pusaka. Siluman ini menyadari bahwa di dalam tubuh Zhao Tong terdapat benda pusaka yang mereka cari. Siluman wanita langsung menyerangnya dan untungnya keempat master perguruan Wuyin datang di saat yang tepat. Mereka membantu Zhao Tong untuk melawan siluman yang sudah berubah menjadi Orochimaru. Karena Zhao Tong belum bisa mengendalikan kekuatan tersebut, keempat master langsung menolongnya dan membawa kabur Zhao Tong. Tapi sebelum itu, kepala dan bos siluman ini yang sekarang berada di dalam tubuh wali kota langsung membunuh ayahnya dengan kekuatan gelap miliknya. Zhao Tong marah tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Dia pun dibawa pergi ke perguruan Wuyin. Di sana dia bertemu dengan 4 master dan si tangki gede Shaoli yang membantunya pada awal film. Para master memperkenalkan diri mereka dan para master ini akan membantu Zhao Tong untuk mempelajari kekuatan tersebut biar dia bisa lebih hebat lagi dan gak ada tandingannya karena itu kekuatan dari guru besarnya Wuyin. Singkatnya aja, hari latihan pun dimulai. Di sini bisa lihat Zhao Tong sedang berlatih dengan master yang mempunyai beberapa kemampuan termasuk kecepatan dan lain-lain lah. Kemudian dia berlatih dengan master yang menguasai ilmu kertas sihir untuk menyegel para siluman. Dia pun berlatih dengan master yang mempunyai kekuatan fisik atau bisa mengendalikan kekuatan. Dan yang terakhir dia berlatih dengan master yang menguasai ilmu telekinesis atau yang bisa mengendalikan suatu objek dari jarak jauh. Namun setelah latihan selesai, para master pun sedikit meragukan kemampuan Zhao Tong. Shaoli, si tangki gede, meyakinkan kepada mereka bahwa Zhao Tong bisa menjadi apa yang mereka harapkan, bahkan lebih daripada itu. Setelah itu Zhao Tong pun berlatih lebih giat lagi, sampai akhirnya dia bisa mengendalikan kekuatan pusaka tersebut. Keesokan harinya Zhao Tong
memperlihatkan hasil latihannya kepada 4 master tersebut. Dan akhirnya para master mulai percaya sama Zhao Tong. Dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, Zhao Tong dengan egoisnya berniat untuk menghajar Wao Ji karena dendam kepada dirinya. Dia pun dengan mudah menyusup masuk ke ruangan Wao Ji, dan dia langsung menghabisi para penjaga Wao Ji, membunuh Wao Ji dengan sangat mudah. Saat keluar, dia didatangi oleh ketua siluman sama asistennya yang ular itu. Namun Zhao Tong dengan mudah mampu membunuh siluman itu. Akan tetapi pada saat dia akan menghabisi ketua siluman, kekuatannya masih nggak cukup untuk ngelawan dirinya. Alhasil benda pusaka tersebut keambil dengan mudah sama si bos siluman itu. Dan saat ketua siluman itu akan menyerangnya, datanglah Xiao Li dan menahan kekuatan siluman itu agar Zhao Tong nggak terluka. Si Xiao Li ini suka sama Zhao Tong, jadi memberikan apa yang dia bisa untuk Zhao Tong. Setelah itu Zhao Tong buru-buru membawa kabur Xiao Li dan menyelamatkan dirinya. Setelah sampai di tempat perguruan, nyawa Xiao Li tangki gede ini nggak bisa tertolong. Dia mati karena udah menyelamatkan Zhao Tong. Zhao Tong pun merasa sangat bersalah akan tindakannya. Para master di sana pun hanya bisa kediam aja dengan kelakuan Zhao Tong. Next scene, ketua siluman itu kemudian datang ke suatu kuil dan mulai membacakan mantra-mantranya untuk membuka segel tubuh asli dari siluman itu. Para master yang merasakan hal itu langsung bergegas datang ke tempat ketua siluman. Tapi mereka ninggalin Zhao Tong. Malah Zhao Tong diberi mantra agar dia nggak bisa kemana-mana, karena masalah ini semua gara-gara Zhao Tong. Singkatnya, para master pun tiba di kuil dan langsung menyerang ketua siluman. Tapi karena kekuatannya sudah 1:10, keempat master itu pun dibuat cukup kewalahan dan hampir mati semua. Dan tibalah saat segel tersebut dibuka. Wujud asli siluman ini tampak. Bentuknya sangat besar dan diselimuti awan hitam. Para master pun diserang oleh siluman tersebut. Mereka pun sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, karena beda kekuatannya, levelnya tinggi sekali. Di saat keputusasaan itu, datanglah Zhao Tong dengan wujud bola api, langsung nyerang siluman itu. Ternyata Zhao Tong sudah mendapatkan kembali kekuatannya, dan ini adalah bentuk aslinya, walaupun dia nggak punya benda pusaka itu. Zhao Tong dengan percaya diri melawan siluman besar itu, dan pertarungan pun dimulai. Sampai akhirnya ketua siluman hebat itu pun mampu dan dikalahkan oleh Zhao Tong. Setelah itu dia minta maaf kepada para master akan kecerobohannya. Dan ada final scene-nya. Dan setelah itu filmnya selesai, Kak. Oke, selamat menonton. Walaupun yang nonton masih dikit juga nggak apa-apa, karena saya udah lama nggak upload. Tunggu next upload berikutnya, mungkin ada 2-3 video lagi. See you soon, Kak, dan assalamualaikum.